Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah al-syarih wa rasulullah, Bapak dan Ibu, para kawan wal akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita di Senin malam kali ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan bulan yang lalu saya sudah sedikit menjelaskan tentang kekisruhan masalah nasabnya habaib yang selama ini para habaib ini ma'ruf atau masyhur, dikenal di kalangan umat Islam, memiliki nasab yang sampai atau tersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita tidak masalah, karena ini masalah ilmiah, kalau kita mengkaji tentang nasab seseorang yang tentunya itu betul-betul objektif, betul-betul file ini berarti menggunakan data-data ilmiah ya. Namun kalaulah kekisruhan masalah nasab ini ternyata ada hidden agent ya. Jadi ada agenda-agenda tersembunyi di belakangnya, dan ini tentunya yang harus kita jeli. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib jeli melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, dan itu salah satu karakter dari ulul albab ya. Jadi orang-orang yang Allah sifati diri mereka sebagai ulul albab itu jeli melihat apa yang terjadi di
sekitar mereka. Jadi ternyata kalau kita lihat dari agenda yang tersembunyi, hidden agenda, agenda yang tersembunyi dari apa yang dibalik kekisruhan nasab ini. Yang pertama, ini tidak lepas dari rebutan massa, rebutan jamaah. Jadi memang ada kekhawatiran dari kalangan teman-teman Nahdlatul Ulama ini, teman-teman NU ini, yang sudah memproklamirkan dan mendeklarasikan bahwa mereka adalah pemilik Islam terbaik mungkin gitu ya. Islam Nusantara ini. Sehingga ada kekhawatiran jika orang-orang Indonesia itu, umat Islam Indonesia, tidak menjadikan ulama-ulama Indonesia sebagai apa? Sebagai panutan mereka. Justru kiblatnya malah ke ulama-ulama Arab. Sehingga dari sini jelas ya, ada agenda-agenda yang tidak benar. Jadi kalau hanya sekedar rebutan massa, rebutan jamaah, rebutan pengikut, ya tentunya itu bagaimana kemampuan kita untuk menyampaikan apa kebenaran, kan itu. Apakah selama ini NU mengklaim bahwa mereka adalah kelompok yang paling benar, kan itu, sehingga kemudian menganggap kelompok lain di luar NU dianggap tidak benar, sehingga semua orang Islam di Indonesia dipaksa untuk ikut kepada kelompok yang bernama NU. Ini yang pertama yang harus dilihat. Nah, maka oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran itu, sebagaimana kata sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, la nudrikul haqqa birrijal wa innama nudrikur rijal bil haqq. Makanya kata sahabat Ali apa? Kami tidak mengenal kebenaran itu dilihat dari orang-orang yang mengikutinya. Kalau yang mengikutinya para kiai atau orang-orang yang dianggap sebagai gus, kiai, kemudian orang-orang yang memiliki title profesor, doktor, maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kalau itu yang menjadi miqyasnya, kalau itu yang menjadi timbangannya, maka Panji Gumilang itu benar juga. Karena nggak sedikit mereka yang menjadi penjilat dan pengekornya Panji Gumilang itu ya, orang-orang yang punya title, orang-orang yang punya gelar akademik, orang-orang yang punya duit, ya kan? Tapi bukan itu yang menjadi standar kebenaran, itu bukan itu. Jadi standar kebenaran itu bukan kita melihat siapa orang yang mengikuti. Yang kedua, standarnya bukan seberapa banyak jamaah mereka. Jadi kalau jamaahnya banyak, wah ini berarti apa? Kelompok yang benar. Tapi kalau jamaahnya jumlahnya sedikit, berarti kelompoknya apa? Nah, ini kelompoknya berarti batil, berarti apa? Sesat, kan itu. Nah kalau ini yang jadi standar, maka apa? Berarti di Indonesia yang benar cuman siapa itu? NU, Muhammadiyah, kan itu kan? Yang jumlah para jamaahnya, anggotanya mungkin, kalau NU itu udah katanya informasinya ya, benar atau tidak, wallahu a'lam, itu katanya sudah mencapai 100 juta. Jadi kalau dari 100 juta, 170 juta
penduduk muslimnya mungkin ya, atau 200 juta penduduk muslim dari 276 juta penduduk Indonesia itu. Lah 100 jutanya itu sudah pernah diklaim oleh Said Akil Sirot sebagai apa? Pengikut Nahdlatul Ulama NU. Muhammadiyah ya mungkin sekitar 10-an juta lah, nggak sampai 20 juta kalau saya lihat ini. Berarti kalau itu yang jadi standar jumlahnya yang paling banyak, berarti apa? Dia dengan yang jumlahnya berapa orang? Seper berapa jutanya itu? Berarti kita tidak dianggap apa? Benar. Dan harus dimusnahkan, harus diapain? Nah, dienyahkan kan gitu standarnya kan. Nah, maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka kata apa kata sahabat Ali? Ya, wa innama nudrikur rijala bil haqq. Akan tetapi standar benar itu ya al-haq itu. Al-haq itu ya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-haq itu ya Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma, itu standarnya. Jadi walaupun yang ada satu jamaah atau satu kelompok, satu organisasi pengikutnya profesor, doktor dan macam-macamnya itu, tapi yang ikuti ini ternyata standar mereka ini menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mereka ini menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka menyimpang dari ijma'nya para ulama. Ya sudah, berarti apa? Maka mereka tidak dianggap sebagai kebenaran al-haq, meskipun jumlahnya apa? Makanya kalau kita lihat generasi-generasi sebelum kita, dulu generasinya Umayyah misalnya, di awal generasi Umayyah berada di atas al-haq. Standar mereka benar-benar sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, masya Allah ya. Kemudian di eranya Yazid, walaupun banyak kezaliman yang dia lakukan, tapi apa? Dia tetap berpegang kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sampai nanti eranya Umar bin Abdul Aziz. Namun setelah itu standar mereka sudah mulai lepas dari itu. Umayyah mulai bangga dengan jumlah dan besarnya teritorial kekuasaan mereka. Bayangkan ya, ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, beliau telah mewariskan kekuasaan itu sudah sampai ke mana? Sudah sampai ke Maghrib Al-Aqsa, itu sampai ke Afrika jauh, sudah sampai ke wilayah Mauritania sana, sampai ke Al-Muhit Al-Atlasi, sampai ke benua Atlantik. Ini sebuah teritorial yang cukup luas, ya cukup besar ya. Yang mana usia Islam pada masa itu baru sekitar 60-an tahun, ya kan? Sahabat Muawiyah itu meninggal dunia tahun 61 Hijriah. Berarti kekuasaan Islam di Madinah kemudian sampai di eranya sahabat Muawiyah itu berarti baru berusia berapa? 60 tahun. Lebih tua Indonesia. Indonesia besok udah 78. Jadi waktu itu usia Islam, kekuasaan Islam itu baru berapa? 60 tahun. Tapi tancapan kakinya itu sudah sampai ke benua Atlantik. Itu masya Allah ya. Bayangkan berapa ribu mil dari negeri Syam, dari Damaskus sampai ke Mauritania. Makanya sekarang wilayah Afrika ini masya Allah ya. Jadi ada satu ungkapan seorang ulama mengatakan apa? Tidak ada satu negeri yang pernah didatangi oleh sahabat Nabi, melainkan apa? Negeri itu akan melahirkan apa? Keberkahan ya. Jadi negeri-negeri yang pernah didatangi oleh sahabat Nabi SAW, negeri ini akan melahirkan apa? Akan muncul banyak apa?
keberkahan. Ya. Bayangkan ya, misalnya kalau ke Eropa itu para sahabat belum sampai ke sana, kecuali di Turki. Di Turki itu pernah datang seorang sahabat Nabi, ya, yang bernama sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Dan sekarang kita lihat ya, keberkahan yang ada di Turki. Adapun di Eropa yang lain kayak di di Spanyol, kemudian sampai ke wilayah namanya apa? Nah, misalnya sampai nanti ke Perancis, itu sahabat Nabi belum pernah sampai ke sana, kecuali tabi'in ya. Jadi generasi setelah sahabat yang pernah sampai ke sana. Namun generasi yang pernah sampai ke sana, sahabat, itu melahirkan keberkahan yang luar biasa. Contohnya apa? Sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Nafi', komandan terbaik daripada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau kirim kemana? Untuk menaklukkan Afrika. Dan sekarang, dan negeri yang pertama yang beliau taklukkan adalah Tunisia. Di dalamnya ada kota namanya Kairouan. Dan dibangunlah nanti di sana Masjid Jami Kabir Kairouan, yang dikenal juga dengan Masjid Uqbah bin Nafi'. Ya, masjid pertama yang dibangun di Afrika. Dan universitas pertama dibangun di dalam Islam. Jadi kalau bicara tentang universitas, jadi banyak para ulama mengatakan bukan Al-Azhar. Ya. Al-Azhar itu yang membangun Syiah, ya kan? Sehingga kemudian tanpa kita sadari, kalau kita membangga-banggakan Al-Azhar, walaupun Al-Azhar ini sudah direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Jadi yang membangun Al-Azhar itu adalah apa? Kerajaan Syiah yang ada di Mesir, namanya apa? Fatimiyah. Ya. Namun alhamdulillah kemudian berhasil direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga dibersihkan pengaruh Syiah yang ada di Al-Azhar. Ya, di Al-Azhar dibersihkan di era Salahuddin. Namun kalau kita bicara tentang universitas, kata para ulama apa? Universitas pertama yang dibangun di dalam Islam itu adalah universitas yang dibangun di Masjid Uqbah bin Nafi' di kota mana? Kairouan. Sampai para ulama mengatakan apa? Ajal ulama memasukkan Kairouan ini sebagai apa? Negeri suci umat Islam keempat setelah Mekah, Madinah, dan Palestina. Ini keberkahan dari seorang sahabat yang bernama siapa? Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi', Masya Allah. Ya. Allah kirimkan Uqbah bin Nafi', ya, dikirim oleh sahabat Muawiyah. Akhirnya negeri ini menjadi negeri yang sampai sekarang ya, terus melanjut Uqbah bin Nafi', terus ke belakangnya sampai ke wilayah Mauritania. Nanti setelah keluar sekarang Mauritania itu kan kalau dari Tunisia terus ke mana? Berarti ke selatan ya. Terus ke barat ya, ke barat tadi ya, ke barat itu sampai ke pojoknya benua Atlantik, Uqbah bin Nafi'. Dan sekarang Masya Allah, Uqbah bin Nafi' ini sampai ke wilayah Maroko, sampai ke wilayah Mauritania. Dan sekarang tempat-tempat ini menjadi tempat yang menjadi pusat markasnya ilmu. Makanya Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengirimkan mahasiswa kita berangkat ke Mauritania. Ini kabar gembira aja buat bapak-bapak yang nanti punya anak laki-laki yang soleh, ya, hafal Quran, mampu, ya Insya Allah kalau nanti panjenengan punya rezeki dan minta sama Allah, ya, mau pingin anaknya belajar ke luar sana, Insya Allah kita sedang membangun hubungan ilmu ya, jaringan ilmu ke wilayah Mauritania. Itu perjalanan berapa puluh jam, 20 jam atau berapa ya? Naik pesawat sampai ke ujung Afrika sana. Dan menariknya Pak, orang-orang Mauritania ini kalau menghafal Al-Quran itu nggak pakai mushaf. Jadi mereka pakai papan gitu ya. Jadi menghafal Qurannya sambil ditulis.
Jadi ya hafal plus iso. Jadi yang ditulis itu yang dihafal. Lah kita sudah khotam berkali-kali, kita belum bisa menulis Al-Quran. Ya. Bahkan hari ini banyak kaum muslimin yang tidak bisa menuliskan huruf-huruf hijaiyah. Maka sudah saatnya kita kembali untuk menghidupkan tradisi menulis huruf ini, Pak. Karena dulu itu menjadi tradisi ulama-ulama kita di bumi Nusantara ini. Bahkan beberapa dokumen yang saya baca itu ternyata dulu, Pak, di Indonesia, di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, itu syarat seorang raja bisa putra mahkota itu bisa diangkat menjadi raja, itu syaratnya apa? Bisa menulis surat resmi kepada raja lain menggunakan bahasa Arab. Itu standarnya. Bukan hanya bisa baca Quran ya, baca Quran itu udah tuntas itu. Kalau di Aceh kan, sekarang di Aceh itu kan syarat untuk jadi gubernur, bupati, caleg, sampai yang namanya kepala desa itu wajib bisa baca Al-Quran. Jadi kalau mau nyalek, kemudian dites oleh oleh majelis ulama di sana, MPU, Majelis Perumusan Ulama. Jadi yang nyalek-nyalek itu, Pak, nanti harus lapor sama MPU, dites dulu. Kalau baca Qurannya nggak bisa, gagap, ya tak. Sudah langsung dicoret, nggak boleh. Apalagi di kepala desa. Jadi mulai dari kepala desa sampai gubernur itu di Aceh, syaratnya harus bisa membaca apa? Lah dulu raja-raja Muslim itu syaratnya apa? Bisa membuat surat resmi kepada raja. Jadi seorang raja menuliskan surat resmi kepada raja lain mungkin itu pakai bahasa, dan itu nggak mudah. Karena ini surat pakai bahasa Arab dan surat kepada raja lagi dan kepada kepala negara yang lainnya. Itu standar dulu, Pak, standar. Dulu khotib Jumat di masjid-masjid jami, di masjid-masjid keraton, itu standarnya khotibnya pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau sekarang khotib Jumat pakai bahasa Arab. Gimana? Banyak khotib yang gagal begini. Bukan masalah khotibnya gagal atau enggak, Pak, jamaahnya juga gagal gitu. Emang bingung ya, masih dibaca opo gitu. Jadi dulu khotib Jumat berarti kan dulu kan ulama-ulama kita, kaum muslimin pada masa itu kan berarti paling enggak ngerti khutbah yang disampaikan oleh siapa? Oleh khotib. Nah, ini menunjukkan berarti apa? Dulu umat Islam itu pada masa kerajaan Islam, Pak, berarti apa? Mereka punya perhatian yang tinggi terhadap Arab, bahasa Arab dan tulisan Arab. Nah sekarang itu sudah dijauhkan ya, dan itu salah satu dari keberhasilan penjajah Belanda ya. Jadi salah satu keberhasilan penjajah Belanda itu adalah apa? Mengubah tradisi nulis pakai huruf Arab kepada huruf Latin. Itu tradisi, itu salah satu keberhasilan London. Salah satu keberhasilan kolonial kafir di negeri muslim. Jauhkan mereka dari bahasa Arab. Sehingga hari ini kita bisa baca Quran tapi nggak bisa nulis. Jangankan menulis yang melihat bin Nathor, nulis Al-Quran dengan melihat Al-Qurannya, ya, apalagi nulis Al-Quran tanpa melihat. Wah, apalah Bismillah. Iya. Nah, oleh sebab itu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali ke awal ya. Jadi sahabat Muawiyah, jadi
Setelah sahabat, jadi era perluasan, Pak. Jadi era perluasan besar-besaran teritorial Umayyah itu berakhir nanti di eranya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Itu kekuasaan Islam pada masa Al-Walid di era Bani Umayyah itu sudah sampai di perbatasan Cina di timur Arab. Masya Allah. Jadi umat Islam itu sudah sampai ke wilayah namanya apa? As-Sindi. Wilayah Sindi itu sudah perbatasan Cina dengan Pakistan itu. Artinya teritorial kekuasaan Islam itu sudah sangat luas sekali. Sehingga di akhir-akhir kerajaan daripada raja-raja Bani Umayyah ini, mereka tidak lagi peduli terhadap Al-Quran dan Al-Hadith. Mereka sudah tidak lagi peduli dengan din mereka. Mereka sudah tidak lagi peduli dengan agama mereka. Kenapa? Sekarang mereka sudah bangga dengan apa? Luasnya teritorial kekuasaan yang mereka kuasai. Dan mereka mendapatkan upeti setiap tahunnya itu berlimpah, bukan uang kertas, emas, bukan dolar, Pak. Dolar itu kalau nggak ada nilai bakunya, emas di sana nggak ada nilainya. Ya. Coba dolar tahun ini, 100 tahun yang akan datang masih laku nggak kira-kira? Ini upeti yang dibayarkan oleh kerajaan-kerajaan di luar Islam kepada Umayyah itu menggunakan apa? Menggunakan emas. Dan itu ribuan dinar, ribuan bahkan sampai puluhan ribu dinar. Sehingga akhirnya apa? Mereka sudah berpoya-poya dengan kehidupan yang mewah. Lah di saat itulah akhirnya apa? Mereka jauh dari Allah, mereka jauh dari ilmu, mereka jauh dari Islam, mereka jauh dari para ulama. Maka datanglah Abbasiyah menghabisi mereka. Berdiri Abbasiyah. Kalau dengan baca sejarahnya, Pak, akhir daripada kekuasaan Bani Umayyah itu memang cukup menyedihkan, Pak. Itu ditumpas habis itu oleh orang-orang Abbasiyah, ya, kecuali yang berada di Andalusia. Nanti yang dipimpin oleh nanti ada ke Andalusia itu kan namanya Tariq bin Ziyad, ya. Makanya nanti ada Selat Gibraltar, Masya Allah, ya. Sampai hari ini, Pak, sampai hari ini itu diakui oleh Eropa, ya. Jadi Selat Gibraltar itu kan selat yang menghubungkan antara benua Eropa dengan benua Afrika. Dan Selat Gibraltar ini adalah selat yang menghubungkan antara laut Mediterania dengan benua Atlantik. Ya. Jadi di sini ada lautnya luas sekali, loh. Namanya Laut Mediterania. Ya. Ini mulai dari Eropa sampai ke daerah negeri Syam, ya, sampai ke Palestina. Itu berapa ribu kilometer tuh panjangnya Laut Mediterania ini. Itu di wilayah timur. Di wilayah baratnya ada namanya benua Atlantik, atau kita kenal juga dengan Laut Hitam. Lah yang menghubungkan antara benua Atlantik dengan Laut Hitam itu ada selat. Selatnya nggak panjang, Pak, sekitar 13 km. Selatnya itu kayak sungai gitu, ya. Lah dulu yang menaklukkan selat ini, ya, sehingga akhirnya kemudian umat Islam pertama sekali nyampe ke Eropa, yaitu ke Spanis gitu kan. Itu dipimpin oleh bukan sahabat, ya, tabi'in, Tariq bin Ziyad. Maka orang-orang Eropa mengenang kepahlawanan Tariq bin Ziyad. Maka lautnya itu, selatnya diberi nama dengan selat apa? Mereka memberikan nama. Jadi orang-orang Eropa itu menyebut nama Tariq bin Ziyad nggak bisa, hanya diberi nama apa? Gibraltar. Jadi sampai hari ini Eropa tidak menghapus nama itu, Pak. Artinya apa? Mereka ngakui, ya, mereka akui seorang pahlawan Muslim yang pernah menaklukkan apa? Selat tersebut.
dan berhasil menaklukkan Spanyol. Dan itulah pertama sekali Islam sampai ke bumi Eropa. Dan Masya Allah. Nah, maka sekarang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Akhir dari raja-raja Bani Umayyah ini dihabisi oleh Abbasiyah. Berdiri Abbasiyah. Awalnya Abbasiyah juga sama, Pak. Mereka adalah Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ke atas. Ini adalah orang-orang yang sangat kuat pegangannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga Allah berikan kekuasaan sampai berapa tahun? 600-an tahun mereka berkuasa. Sama akhirnya juga, Pak. Di akhir-akhir kekuasaan Abbasiyah, ketika kekuasaan mereka sudah menjangkau Asia, Afrika, Eropa, dan mereka sudah bangga dengan luasnya kekuasaan mereka dan betapa banyaknya pundi-pundi emas setiap tahunnya datang kepada raja-raja Abbasiyah. Akhirnya apa? Mereka mulai menjauh dari Al-Quran. Mereka mulai menjauh dari Al-Hadis. Akhirnya apa? Jumlah yang banyak itu dan luasnya kekuasaan mereka itu tidak sedikit pun memberikan manfaat. Mereka dihabisi oleh siapa? Yang pertama kali yang menghabisi mereka adalah orang-orang Mongol. Dihabisi oleh Genghis Khan. Sebelumnya Hulagu Khan, ya. Dilanjutkan oleh anaknya Genghis Khan. Terus ke bawah, Masya Allah. Berapa juta umat Islam dibantai oleh Mongolia ketika Abbasiyah berbangga dengan jumlah yang banyak, berbangga dengan luasnya kekuasaan yang mereka miliki. Ternyata itu tidak sedikit pun memberikan manfaat kepada mereka, kata Allah. Akhirnya apa? Mereka diluluhlantakkan oleh siapa? Oleh Mongolia. Akhirnya diselamatkan, Pak, oleh kelompok kecil dari umat Islam di mana? Mesir. Dari wilayah namanya apa? Sinai. Ya, Sinai ini dulu ditaklukkan oleh sahabat Amr bin As. Masya Allah, ya. Sehingga Sinai termasuk wilayah yang diberkahi di dalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Masya Allah, ya. Jadi kata Allah, demi negerinya buah tin dan buah zaitun. Ini adalah mayoritas ulama tafsir mengatakan ini adalah negerinya Syam, Palestina dan sekitarnya. Kemudian turi sinin, kata Allah, dan demi gurun Sinai. Gurun Sinai itu mana, Pak? Sebelahnya Jordan, ya. Jadi sebelahnya Jordan, sebelahnya Palestina. Nanti ada namanya Aqobah. Di situ ada Selat Aqobah. Kemudian ada terusan Suez. Lah, di antara dekat antara terusan Suez dengan Selat Aqobah, di situ ada gurun pasir yang luas. Itulah yang disebut dengan Sinai, di mana tempat itulah menjadi tempat pertemuan tempat pertemuannya dua laut. Maka para ulama sepakat bahwa bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu di gurun Sinai, di gurun Sinai mayoritas, ya. Walaupun ada yang mengatakan tidak di gurun Sinai, tapi di sebelahnya, dekat Madian. Berarti dekat kampungnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Wallahu a'lam. Tapi mayoritas ulama mengatakan apa? Dekat gurun Sinai. Karena itu pertemuan dua laut itu, ya. Jadi pertemuan antara laut Aqobah dengan laut Merah. Bertemunya di situ dua, di gurun Sinai. Lah kemudian ini berarti termasuk negeri yang wilayah yang diberkahi. Kemudian Allah berfirman lagi, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Mana itu? Mekah dan Madinah. Ternyata, Pak, pojoknya Jaziratul Arab itu namanya Tabuk. Tabuk ini masuk dalam wilayah Mekah dan Madinah, dan itu dimasukkan oleh Allah ke dalam
negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menaklukkannya dulu? Sahabat Amru bin As. Masya Allah ya. Sahabat-sahabat Amru datang ke sana, menaklukkan Mesir dan sekitarnya bersama sahabat-sahabat yang lain. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negeri-negeri mereka ini. Nah, maka sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali ke awalnya, akhirnya bangkit dari gurun Sinai ini sekelompok kecil dari kaum muslimin dipimpin oleh Saifuddin Qutus namanya. Maka sampai para ulama ahli sejarah mengatakan apa? Kalaulah Allah tidak mentakdirkan Saifuddin Qutus menang menghadapi Mongol, wallahu a'lam, apakah Islam masih ada ataukah tidak. Jadi dihabisi itu di sebuah peperangan namanya Ain Jalut ya. Umat Islam tidak sebanyak jumlah pasukan. Bayangkan Pak, 200.000 pasukannya Mongol itu hanya melawan sekitar 30.000 pasukannya pasukan daripada Saifuddin Qutus kecil, namun berhasil ditaklukkan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian berdiri kerajaan Abbasiyah di Mesir. Sama, awal-awalnya mereka kuat pegangannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Namun lama-lama karena luasnya kekuasaan, banyaknya upeti-upeti, mulailah raja-rajanya hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Akhirnya juga dihabisi oleh orang-orang Mongol, orang-orang Romawi setelahnya. Kemudian apa? Berdirilah, diselamatkan oleh sekelompok kecil dari umat Islam Turki, dari bangsa Atrok yang dipimpin oleh Ertugrul. Berdiri kerajaan Islam besar, namanya apa? Kerajaan Turki Utsmani. Awalnya sama, orang-orang Utsmani, mulai dari bapaknya Sulaiman Shah, Ertugrul, Usman Ghazi, Arukhan, terus ke bawah. Ini orang-orang yang Masya Allah Pak, sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, sangat berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Allah berikan kekuasaan kepada mereka. Namun di akhir-akhir kekuasaan Bani Utsmani ini atau Utsmaniyah ini yang sudah berkuasa 650 tahun, sudah berhasil menaklukkan Bizantium, berhasil menaklukkan Konstantinopel. Akhir-akhirnya juga sama Pak, berulang kembali sunnatullahnya. Apa sunnatullahnya? Mereka kembali raja-raja akhirnya bermaksiat ya, menikah dengan perempuan-perempuan Eropa ya. Dulu raja-raja Utsmani yang akhir-akhir itu Pak, itu istrinya ada yang dari Prancis, ada yang dari Inggris, ada yang dari Balkan ya. Balkan ini wilayah Bosnia, Herzegovina ya. Kemudian sebelahnya ada apa lagi? Kosovo umumnya. Wah ini yang lebih menariknya lagi Pak, sebahagian istri-istrinya raja-raja Utsmani ini tidak diwajibkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jadi sudah, mereka beragamanya agama Nasrani, tapi jadi permaisurinya apa? Raja. Dari situlah permaisuri ini selalu mendengarkan apa? Rahasia-rahasia dari suaminya dan rahasia-rahasia istana tentang Utsmaniyah. Mulailah mereka bocorkan ini. Mereka bocorkan Pak, strateginya raja-raja Utsmani itu dibocorkan oleh siapa? Istri-istri mereka, tanpa disadari oleh raja-raja Utsmani. Akhirnya Utsmaniyah dihabisi dalam perang dunia kedua. Sudah. Perang dunia pertama masih menang itu Pak, melawan Jerman kan? Kan Utsmani kan ikutnya Jerman ya. Kedua, mereka dihabisi oleh Prancis dan Inggris ya. Jadi pemenang kedua perang dunia kedua adalah Prancis dan akhirnya apa? Utsmani juga dihabisi. Gubernur-gubernurnya berkhianat. Salah satunya siapa?
gubernur mereka di Mekah, namanya siapa? Syarif Hussein namanya, keturunan Rasulullah, Syarif. Tapi juga, jadi kalau bicara berkhianat, itu siapa saja bisa gitu loh, punya potensi ya. Bukan hanya keturunan Arab aja, keturunan Londo Ireng juga banyak, Pak. Dulu di eranya Mataram Islam itu ada namanya Tumenggung Arya, pernah dengar nggak itu? Ya, yang dianggap sebagai pengkhianatnya Mataram Islam itu. Berapa ribu tentara Mataram Islam yang dihabisi oleh Belanda gara-gara Tumenggung ini. Saya lupa namanya, Tumenggung siapa itu namanya, yang akhirnya ketahuan oleh raja ya, Sultan Agung ini, akhirnya apa? Dieksekusi, Pak. Sampai badannya itu dipotong 3 ya. Dimutilasi 3. Kepalanya itu ditanam di Jogja, ya, kalau nggak salah di mana gitu. Kakinya ditaruh di Batavia sana. Badannya itu dikuburkan di salah satu tangga untuk naik ke makam raja-rajanya Mataram. Jadi kalau jenengan Imogiri ya. Jadi kalau jenengan mau ke kuburannya Imogiri itu, Pak, itu salah satu tangga naiknya itu ada kuburannya si pengkhianat ini. Karena waktu apa? Raja itu bersumpah ya, si pengkhianat ini harus kita beri apa ya? Beri ganjaran sampai kiamat. Apa itu? Badannya dipijak sampai kiamat gitu. Ini penting. Itu begitu dulu, artinya dulu, Pak. Raja-raja kita tuh paham betul bahwa yang menghancurkan Islam itu adalah para pengkhianat. Lah sekarang pengkhianat itu dibayar, Pak. Diopeni, digaji pakai uang rakyat. Jenengan ridho betul enggak? Ya. Demi Allah, Pak, kita tidak akan pernah ridho biar nanti Jokowi yang tanggung jawab di hari kiamat. Kita tuntut nanti dari kiamat, Pak. Nanti jenengan bisa baca itu podcastnya di Tempo itu, Pak. Nanti jenengan cari itu di YouTube, itu ada namanya podcast. Ada namanya tempo.co ini ya. Ada podcast beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Itu tentang, jadi Tempo ini beberapa seminggu sekali kayaknya ada namanya podcast ya. Podcast itu kayak ya, wawancara lah ya, dengan beberapa narasumber. Itu judulnya itu politik bocor halus. Bukan politik bocor halus, bocor halus politik. Bocor halus politik. Seminggu yang lalu mereka podcast mengungkap siapa yang namanya Erick Thohir. Wah, walaupun ini podcast cuma setengah jam kayaknya, Pak, 45 menit. Wah, itu kalau jenengan dengarkan, Pak, geleng-geleng kepala, Pak. Ya. Bagaimana Erick Thohir ini di dalam podcast itu disebutkan ya, dia mempekerjakan pegawai BUMN yang muda-muda itu sebagai buzzernya Erick Thohir. Kerjanya apa? Jadi mereka nggak kerja memang mereka kerjanya BUMN, digaji pakai gaji negara, tapi kerjanya setiap hari apa? Mengomentari setiap kali ada berita yang berkaitan dengan Erick Thohir. Pokoknya kerjanya apa? Pokoknya, oh Masya Allah, ini Erick Thohir luar biasa, ini kebijakannya betul-betul dahsyat. Ya. Kalau nggak ada Erick Thohir, nggak akan PSI nggak akan maju. Pokoknya kerjanya ngapain? Muja-muji si Erick Thohir ini. Ya. Demi apa? Demi menaikkan posisi tawar dia di hadapan Megawati. Untuk apa? Untuk capresnya, untuk cawapresnya siapa? Bisa disebutkan.
Ngerti Pak? Dari mana dia membayar para buzzer-buzzer ini? Pakai uang siapa Pak? Pakai uang negara. Padahal di podcast pada Erick Thohir ini kaya tenang Pak, kaya tenang, mungkin sampai 7 keturunan pun mungkin gak habis tuh hartanya Erick Thohir. Tapi untuk masalah pribadinya dalam podcast ini sebutkan Pak, dia sering menggunakan harta negara, duit negara. Padahal dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ya, hanya untuk pakai lampu. Padahal yang konsultasi siapa? Anaknya, tanya ya, kamu datang kemarin ngapain? Mau konsultasi wahai ayah. Masalah negara atau masalah pribadi? Masalah pribadi. Kalau begitu sebentar, kata Umar bin Abdul Aziz. Beliau berdiri, beliau padamkan lampu yang ada di ruangan kerjanya. Ditanya oleh putranya, wahai ayah, kenapa kau matikan lampunya? Kata ayahnya, wahai anakku, ketahuilah lampu ini dibiayai oleh anggaran negara. Lampu ini dibiayai oleh APBN. Oleh APBN. Sedangkan yang akan kau bicarakan, yang akan kau konsultasikan denganku, itu bukan masalah negara. Itu masalah pribadi. Nggak pantas urus pakai anggaran. Nanti kita akan ditanya oleh Allah, kita akan dihisab oleh Allah. Masya Allah. Lantas bagaimana kalau makinya sampai bertriliun, sampai bermiliar? Orang nikah itu urusan negara atau urusan pribadi? Tapi ya, berapa banyak tuh anggaran negara digunakan ini, sampai jalannya aja di aspal supaya calon besan datang dalam keadaan itu. Kira-kira ngaspal jalannya pakai uang negara atau uang? Coba kalau bukan yang nikah, bukan pejabat negara, kira-kira jalannya di aspal apa? Orang jalan nengkeni dulu. Al-Fajar tekan kono dulu. Tak tunggu pirang tahun nih orang. Mungkin karena nengkeni pengajian Al-Fajr mungkin ya. Di tempat jalannya teroris orang sadi mungkin ya. Biar wae teroris jalannya geruduk-geruduk ya. Coba sesuk kalau Jokowi datang ke sini, kira-kira halus nggak jalan ini? Wah. Makanya Pak Jenderal kalau mau halus jalannya undang Jokowi ke sini Pak. Gak percaya? Tes. Tapi pertanyaan, mau nggak datang ke sini? Baik ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita selalu kewayaan luar biasa, akhirnya dia itu sadar, ya Allah, jangan berikan kerajaan saya ini seperti saya ini. Nah, sekarang gini, kita umat Islam juga kaya raya, ada persatuan. Kalau kita membangun ini, tidak usah mencari kalau kita jadi pejabat lewat negara. Kalau lewat negara, akhirnya fee-nya saya di mana? Maka saya mengingatkan, ya semua saja Ustaz yang sudah mudah buat saya. Saya selalu mengingatkan, mari umat Islam nama-nama jariah, nama jariah jalan juga sama. Itu sama nih Pak. Allah menciptakan manusia buat jalan terus. Nah sekarang mari kita apa sih? Kalau nama jariah masjid itu kita sendiri. Kenapa ya? Nah, siap. Orang tua seperti ini, mengingatkan anak cucu saya, kita jalan lurus. Kalau dari persimpangan, jangan menyimpang. Kalau cuma lelaki kita tidak tahu, kanan kiri akan mati, hari ini masih hidup. Nah ini menjadi saya itu datang, saya itu sampai hati saya tersadar. Kenapa anak cucu partai politik Islam ya begitu, kok tidak berani jadi presiden ngender, Prabowo ngender, gitu. Nah itu gayanya
tidak maju malah diajukan orang lain. Iya, Masya Allah, jazakumullah khairan ini ya, nasihat baik ini ya. Seolah kita kumpul duit tabarruat ya, ngaspal, ngaspal jalan. Yang penting memang ya tadi ini ya, artinya kalau kita harus nunggu kebijakan pejabat, kebijakan negara, ya ini memang ya tadi itu ya. Makanya kemarin kan menarik itu ya. Jadi kan baru-baru ini kan ada bocoran satelit gitu ya, bocoran satelit di Indonesia itu kan ya. Itu ternyata Pak, wilayah yang terang benderang itu hanya Pulau Jawa. Adapun di luar Jawa itu ternyata peteng. Kenapa? Ini menunjukkan berarti apa? Memang kalau nunggu pemerintah untuk yang namanya listrikisasi ya, itu kan betul-betul masih jauh panggang dari api, Pak. Di Jawa pun mungkin kota-kota yang besar mungkin, tapi hampir mayoritas lah insya Allah ya Jawa itu terang. Tapi kalau udah keluar Jawa Pak, itu ya redup nih Bang. Nah ini memang luar biasa ya. Nah, jadi ya maka mudah-mudahan nanti pemimpin Muslim yang terbaik insya Allah terpilih di negeri kita ini, sehingga kemudian keadilan itu bisa merata ya, baik listriknya, baik terus terang Pak. Saya kenapa milih belajar ke Jawa? Karena ya memang aksesnya apa itu lebih mudah, lebih cepat gitu dibandingkan dengan saya kalau ke Aceh Pak, itu pulang mau ke bandara saja. Saya mau naik pesawat jam 6 pagi, itu saya berangkat jam 2 malam Pak. Ya, jam 2 malam saya harus berangkat. Tapi kalau di Solo berangkat jam 6 pagi, subuh masih Solo turusnya mungkin yang mau malu. Tapi tadi ada doa jazatullah ya, nah, orang tua kita, bapak kita, masya Allah ya, nasihat yang terbaik. Akhirnya doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.